Saat aku menjemur pakaian di halaman rumah, dengan air mata yang tak bisa kutahan, mataku menangkap sesuatu yang menghancurkan hatiku. Suamiku sendiri, berdiri di belakang, berpelukan mesra dengan perempuan lain. Pagi itu, matahari menyinari halaman rumah kecilku. Jemuran berdiri rapi, penuh dengan pakaian yang baru saja ku bersihkan. Aku, Nadia, ibu rumah tangga sederhana, menatap Kenkei yang melombai. Ditiapehin, sampai beginilah hidupku. Batinku tidak mewah, tapi cukup membahagiakan. Dari dapur, terdengar suara langkah suamiku, Arman. Ia baru selesai mandi dan merapikan seragam kerjanya. Dengan senyum hangat, ia menghampiriku. Nat, terima kasih ya. Setiap hari kamu selalu urus rumah ini dengan sabar. Aku tersipu, lalu menunduk sambil merapikan jemuran. Nadia, sudah tugas seorang istri. Man, kamu juga sudah capek bekerja untuk keluarga kita. Arman mengangguk. Ia menatapku penuh kasih, lalu menepuk lembut pundakku. Sesaat aku merasa begitu beruntung memiliki suami seperti dia. Tak lama kemudian, Raka, anak sematawayang kami yang baru berusia 6 tahun, berlari keluar rumah. Wajahnya ceria, rambutnya masih berantakan. Bunda, ayah, lihat, aku sudah bisa menulis namaku sendiri. Raka menunjukkan kertas penuh coretan. Aku tertawa kecil sambil mengusap kepalanya. Nadia, pintarnya anak bunda, ayah pasti bangga. Kan Man, Arman, bangganya bukan main. Nak, ayah kerja tiap hari juga demi masa depanmu. Suasana begitu hangat, aku merasakan rumah kecil ini dipenuhi kebahagiaan sederhana. Meskipun penghasilan Arman tidak besar, aku tidak pernah menuntut lebih. Yang penting, kami hidup rukun dan saling mendukung. Di sore hari, setelah pekerjaan rumah selesai, aku duduk di teras sambil menatap jemuran yang perlahan kering. Aku merasa puas. Hidupku sederhana, tapi aku merasa lengkap. Aku tidak tahu, di balik senyum hangat suamiku, ada rahasia besar yang perlahan akan merobek ketenangan rumah tangga kami. Hari itu, Arman pulang lebih awal dari biasanya. Ia membawa sekantong buah dan sebungkus kecil kue kesukaanku. Dari luar, ia terlihat begitu manis. Arman, Nat, ini ada buah segar, kamu pasti suka. Aku juga bawakan kue buat Raka. Aku tersenyum haru. Suami macam apa yang masih sempat memikirkan hal-hal kecil seperti ini? Betapa beruntungnya aku, batinku. Di meja makan, kami bertiga duduk bersama. Raka berceloteh ceria, menceritakan kegiatan di sekolah. Aku tertawa, Arman ikut tertawa. Suasana terasa begitu sempurna, seakan tidak ada celah sedikit pun untuk air mata. Namun, saat Arman tertawa, aku sempat menangkap sesuatu di matanya. Sekilas, tatapannya seperti kosong. Lalu cepat-cepat ia mengalihkan pandangan. Hatiku sedikit mengganjal, tapi aku mencoba menepis pikiran buruk itu. Sore hari, aku kembali ke halaman untuk menjemur pakaian. Dari kejauhan, terdengar suara bisik-bisik tetangga. Tetangga satu pelan. Itu loh, katanya Pak Arman sering terlihat naik mobil Ratna. Tetangga dua. Masa sih? Ratna itu janda kaya kan? Jangan-jangan cuma gosip. Aku berhenti sejenak. Jantungku berdegup kencang. Nama Ratna terdengar begitu asing. Tapi entah kenapa membuat dadaku sesak. Aku mencoba tersenyum, pura-pura tidak mendengar. Namun di dalam hati ada rasa takut yang tidak bisa kuabaikan. Malamnya, saat Arman sudah tertidur, aku termenung lama di sampingnya. Ku ingat-ingat setiap detail senyumnya, setiap ucapannya, dan setiap pulangnya yang kadang terlambat. Aku menggenggam tangannya erat, berharap semua hanyalah pikiran burukku semata. Tapi ada suara kecil dalam hati yang terus berbisik. Senyum itu mungkin bukan lagi hanya untukmu, Nadia.
Kalimat itu terus terngiang di kepalaku sepanjang malam. Bahkan sampai pagi hari, ketika matahari kembali menembus jendela kamarku. Dengan langkah lelah, aku menuju halaman untuk menjemur pakaian seperti biasa. Kegiatan sederhana itu biasanya menenangkan. Tapi kali ini terasa berat. Jemuran yang berayun di tiupan angin seakan berbisik, menertawakan kegelisahanku. Tiba-tiba, aku mendengar suara lirih di balik pagar rumah. Dua orang tetangga kembali berbicara. Kali ini lebih jelas. Tetangga satu, aku lihat sendiri kemarin. Pak Arman turun dari mobil Ratna. Mereka terlihat dekat sekali. Tetangga dua, jangan bilang-bilang istrinya. Kasihan kalau sampai tahu. Tubuhku terasa kaku. Jantungku berdegup begitu kencang hingga rasanya bisa terdengar oleh seluruh dunia. Tanganku yang sedang memeras kain hampir kehilangan tenaga. Aku berusaha menenangkan diri. Mungkin hanya kebetulan, mungkin gosip murahan. Arman tidak mungkin begitu. Batinku mencoba menolak kenyataan. Namun, semakin kutepis, semakin kuat rasa cemas itu menghantam hatiku. Aku memandang baju kerja Arman yang tergantung di jemuran. Kemeja putihnya berkibar di bawah matahari, seakan menyimpan cerita yang tak pernah ia bagi denganku. Malamnya, saat Arman pulang, aku menyambutnya dengan senyum paksa. "Man, kamu pulang agak telat ya? Dari kantor?" Arman sedikit gugup. "Iya, rapatnya lama. Tatra, kamu kenapa tanya begitu?" Aku menelan ludah, tatapannya menusukku, membuatku tak berani melanjutkan pertanyaan. Aku hanya menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, aku hanya khawatir kamu kelelahan." Arman tersenyum lagi, senyum yang biasanya menenangkan. Tapi malam itu justru membuat hatiku semakin gelisah. Di dalam hati, aku mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar mengenal suamiku? Atau selama ini hanya melihat topeng yang ia kenakan? Pertanyaan itu masih menempel di kepalaku keesokan. Paginya saat aku merapikan cucian, aku menggenggam kemeja putih Arman yang baru saja diambil dari keranjang. Tanganku berhenti seketika. Dari saku bagian dalam, aku menemukan sesuatu yang tak seharusnya ada di sana. Sebatang lipstik merah. Tanganku gemetar, nafasku tercekat. Ini bukan punyaku. Aku bahkan tak pernah memakai lipstik dengan warna seterang ini. Aku menatap lipstik itu lama sekali, seolah-olah benda kecil itu adalah kunci dari semua rahasia yang berusaha disembunyikan Arman. Tubuhku lemas. Jemuran yang biasanya menenangkan, kini serasa menatapku dengan tatapan mengejek. Malamnya, saat Arman pulang, aku mencoba bersikap biasa. Ia menaruh tas kerja di kursi, lalu menyapaku dengan senyum hangat. "Arman, Nat, aku lapar sekali. Ada makanan?" Aku mengangguk sambil berusaha menyembunyikan kegugupan. Saat ia mandi, aku menatap tas kerjanya. Ada dorongan kuat untuk membuka. Tapi tanganku ragu. Aku takut menemukan hal-hal yang lebih menyakitkan dari lipstik itu. Ketika makan malam, aku beranikan diri bertanya hati-hati, "Man, hari ini kamu pulang lebih cepat?" "Ya, dari mana saja?" Arman tersenyum sambil menatapku. Tadi cuma mampir sebentar, beli makanan kecil." "Kenapa? Kamu curiga aku main kemana?" Aku tercekat, tatapan matanya menelisik seakan membaca isi hatiku. Aku cepat-cepat menunduk pura-pura sibuk mengaduk nasi di piring. "Tidak, aku hanya ingin tahu." Arman tertawa kecil lalu menyentuh tanganku. "Arman, jangan terlalu banyak berpikir, Nat. Percayalah, salah sama aku. Aku hanya bisa tersenyum tipis di luar. Wajahku mungkin terlihat tenang. Tapi di dalam dada, hatiku berteriak keras. Bagaimana aku bisa percaya? Sementara bukti pengkhianatan ada di tanganku sendiri." Kalimat itu terus menggema di kepalaku setiap kali aku melihat wajah Arman. Senyumnya yang dulu menenangkan, kini terasa penuh rahasia. Hari-hari berikutnya,
Aku mulai memperhatikan gerak-geriknya lebih saksama. Ia lebih sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Ponselnya selalu digenggam erat, bahkan dibawa ke kamar mandi. Sesekali, aku melihatnya tersenyum sendiri sambil mengetik pesan. Hatiku berdesir, tidak nyaman. Lipstik merah yang kusimpan dayam-dayum di laci seakan berteriak setiap kali Arman pulang. Aku harus tahu kebenarannya, meski itu akan melukai diriku sendiri. Suatu sore, aku memberanikan diri mengikuti Arman. Aku sengaja berbohong padanya bahwa aku sedang mengantar Raka ke rumah teman. Padahal, aku menyusuri jalan setapak di belakang, menjaga jarak agar ia tidak sadar. Kakiku gemetar ketika melihat Arman berhenti di sebuah kafe kecil di ujung kota. Dari balik kaca, aku melihatnya duduk di sudut ruangan. Beberapa menit kemudian, seorang wanita anggun masuk Ratna. Wajahnya cantik, penampilannya mewah, kontras dengan kesederhanaanku. Mereka berbicara dengan penuh senyum, lalu tertawa bersama. Aku menahan napas ketika melihat Arman meraih tangannya, menggenggam erat. Dunia seakan runtuh saat itu juga. Aku berdiri terpaku di depan kafe, berusaha menahan air mata agar tidak jatuh. Suaraku tercekat di tenggorokan. Jadi benar, senyum yang selama ini ia berikan padaku kini sudah terbagi dengan wanita lain. Aku tidak masuk. Aku hanya berbalik langkah, berjalan pulang dengan tubuh lemas. Jemuran di halaman rumah menyambutku seperti biasa, bergoyang pelan diterpa angin sore. Tapi kali ini, aku merasa seakan jemuran itu menatapku iba, menyaksikan runtuhnya hati seorang istri yang baru saja mengetahui kebenaran pahit. Sejak hari itu, setiap kali melihat Arman, ada luka yang tak bisa kuucapkan. Ia tetap bersikap manis, tetap tersenyum, seolah tidak ada yang berubah. Namun bagiku, senyumnya kini hanyalah topeng. Beberapa hari kemudian, sesuatu terjadi. Saat aku tengah menjemur pakaian, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah. Dari dalamnya keluar sosok wanita yang tak asing lagi, Ratna. Dengan langkah anggun dan senyum penuh percaya diri, ia menghampiriku. "Ratna, permisi, Bu Nadia. Saya Ratna, teman dekat suami Anda." Aku tercekat. Kata-katanya begitu menusuk, meski diucapkan dengan nada lembut. Tanganku masih memegang baju basah, air menetes ke tanah tanpa kusadari. "Oh, iya, ada perlu apa dengan suami saya?" Ratna tersenyum samar, lalu menatapku dari ujung kepala hingga kaki. Pandangannya membuatku merasa kecil. "Ratna, hanya ingin menyampaikan, suami Anda sering membantu saya. Saya berhutang banyak padanya." Aku tahu, maksud ucapannya bukan sekadar ucapan terima kasih. Ada pesan tersembunyi, seolah ingin menunjukkan bahwa Arman bukan lagi hanya milikku. Sore itu, Ratna pergi meninggalkan jejak parfum yang menusuk hidungku. Sementara aku berdiri terpaku di halaman, dikelilingi pakaian yang berkibar-kibar. Jemuran yang biasanya jadi simbol ketenangan, kini berubah menjadi saksi bisu aib rumah tanggaku yang perlahan terbuka. Malamnya, aku mencoba menegur Arman. "Man," Ratna datang ke rumah. "Kenapa dia begitu dekat denganmu?" Arman menatapku lama, lalu menghela napas. Arman, Nat, jangan salah paham. Ratna hanya teman kerja. Dia butuh bantuan, tidak lebih." Aku menunduk, menahan perih di dada. Kata-katanya terdengar manis, tapi matanya tak mampu menyembunyikan sesuatu. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai merasa aku bukan lagi istri yang menjadi pusat dunianya. Perasaan itu terbukti tidak lama kemudian. Sore hari, ketika aku baru saja selesai menjemur pakaian, suara mesin mobil berhenti tepat di depan rumah. Aku menoleh, dan seakan jantungku berhenti berdetak. Arman bersama Ratna di dalam mobil itu. Lebih dari itu, mereka terlihat begitu dekat.
Ratna tersenyum manja sambil merapikan kerah baju Arman, dan yang membuat nafasku tercekat Arman tidak menolak. Ia justru membiarkannya. Aku berdiri kaku di halaman, dengan tangan masih memegang sehelai kain basah. Angin sore membawa aroma sabun cuci, tapi yang kurasakan hanya sesak. Beberapa tetangga mulai berdatangan ke depan rumah mereka masing-masing, penasaran dengan pemandangan yang tersaji begitu jelas. Suara bisik-bisik mulai terdengar. Tetangga satu, "Itu kan Bu Ratna? Kenapa bisa sama Pak Arman?" Tetangga dua, "Astaga, kasihan Bu Nadia. Dia melihat sendiri. Kakiku lemas, kain basah yang kupegang terlepas, jatuh ke tanah." Air mataku menggenang, tapi aku berusaha menahannya agar tidak jatuh di hadapan semua orang. Aku menatap Arman, berharap ia segera turun dan menjelaskan semuanya. Namun yang kulihat hanyalah wajahnya yang dingin, tanpa rasa bersalah. "Man, bagaimana bisa kau tega melakukannya di depan mataku?" Arman mengalihkan pandangan, seolah aku hanyalah angin lalu. Ratna tersenyum tipis, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Arman, tepat di hadapan semua mata yang menyaksikan. Saat itu, aku merasa seluruh harga diriku diremukkan. Jemuran di belakangku berderai diterpa angin, seakan ikut menyaksikan kehancuran rumah tangga yang selama ini kubanggakan. Aku berbalik, masuk ke rumah dengan langkah gemetar, meninggalkan kain-kain yang masih menetes di tanah. Sementara di luar sana, bisikan tetangga terus menggema, menusuk telingaku lebih dalam daripada pisau manapun. Aku terduduk di ruang tamu, tubuhku gemetar. Air mata yang kutahan akhirnya jatuh juga, membasahi wajahku tanpa bisa kucegah. Suara langkah kecil Raka menghampiri, membuatku buru-buru menggesap wajah. Raka lugu, "Bunda, kenapa menangis? Ayah di luar ya?" Aku terdiam. Bagaimana aku bisa menjawab pertanyaan polos itu? Aku hanya memeluknya erat, seolah dengan memeluk Raka, aku bisa menahan seluruh dunia agar tidak runtuh. Malamnya, rumah terasa asing. Arman pulang dengan wajah biasa saja, seakan tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan langsung duduk di kursi sambil membuka ponsel. Aku menatapnya lama, menunggu ia memberi penjelasan, permintaan maaf, atau sekadar kata penghiburan. Tapi yang kudapat hanya keheningan. "Man, apakah kau sudah tidak lagi menganggapku istrimu?" Arman tidak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang, lalu beranjak ke kamar. Pintu tertutup pelan, tapi bunyinya terdengar seperti dinding tebal yang memisahkan kami. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Jemuran yang masih basah di luar seperti menatapku dari balik jendela, mengingatkanku pada aib sore tadi. Aku merasa terhimpit. Haruskah aku bertahan demi Raka atau pergi demi menjaga harga diriku? Pertanyaan itu berputar di kepalaku, membuat dadaku sesak. Di tengah malam yang sunyi, aku menengadah, berdoa lirih dengan suara tercekat. "Ya Tuhan, beri aku kekuatan. Aku tidak tahu harus memilih yang mana, tapi aku tak ingin terus hancur seperti ini." Doa itu menjadi titik balik dalam hidupku. Pagi berikutnya, aku berdiri di depan cermin. Wajahku pucat, mataku sembab, tapi di balik semua itu ada tekad yang perlahan tumbuh. Aku memutuskan, aku tidak boleh terus menunggu belas kasih dari suami yang bahkan tak lagi melihatku sebagai istri. Aku harus berdiri dengan kakiku sendiri, demi diriku dan demi Raka. Hari itu, aku memberanikan diri mendatangi rumah tetangga yang sering membuat kue untuk dijual di pasar. Dengan suara lirih tapi penuh harap, aku berkata, "Bu, bolehkah saya ikut membantu membuat kue? Saya ingin mencoba mencari penghasilan kecil-kecilan." Tetangga itu menatapku penuh iba, lalu tersenyum. "Tetangga, tentu. Bu Nadia, kamu wanita kuat." Kalimat sederhana itu bagai cahaya
yang menembus hatiku yang gelap. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada jalan baru terbuka di depanku. Hari-hari selanjutnya, aku mulai bangun lebih pagi. Tanganku sibuk mengaduk adonan, mencetak kue, lalu menjajakan hasilnya. Raka ikut membantu dengan semangat, sementara aku mencoba menyembunyikan luka di hati dengan senyum. Namun, jalan ini tidak mudah. Banyak yang meremehkanku, ada yang berbisik-bisik di pasar, ada yang memandang rendah. Bahkan, ketika Arman tahu aku berjualan, ia hanya mencibir. "Arman, untuk apa repot-repot begitu, Nat? Kamu kan sudah punya aku, cukup diam di rumah saja." Aku menunduk, menahan perih. Dalam hati aku berkata, "Aku memang punya kamu, Man. Tapi hatimu sudah lama bukan milikku." Aku terus melangkah. Setiap kue yang terjual, setiap senyum pembeli menjadi penguat baru. Dan sore itu, ketika aku menjemur pakaian yang basah, aku melihat jemuran itu berbeda. Kali ini bukan lagi saksi dari kehancuranku, melainkan saksi dari langkah kecilku untuk bangkit. Hari demi hari, kue-kue buatanku mulai digemari. Awalnya hanya beberapa tetangga yang membeli, lalu merembet ke orang-orang di luar kampung. Pesanan semakin banyak, bahkan aku kewalahan memenuhi permintaan. Raka tersenyum bangga setiap kali melihatku pulang membawa uang hasil jualan. "Raka, Bunda hebat, aku nanti mau bantu lebih banyak ya." Pelukan hangatnya membuatku merasa segala lelahku terbayar. Namun, kebahagiaanku menjadi duri bagi Arman. Ia mulai gelisah melihatku bisa berdiri tanpa bergantung padanya. Beberapa kali ia mencoba merendahkan usahaku. "Arman sinis, hanya kue murahan begitu kau banggakan? Itu tak ada artinya, Nat. Kau tetap butuh aku." Aku tersenyum lirih, menatapnya tanpa amarah. "Mungkin bagimu murahan, tapi bagi aku, inilah martabatku yang tersisa." Kata-kataku membuatnya terdiam sejenak, lalu pergi dengan wajah kesal. Sementara itu, kabar buruk mulai terdengar tentang perempuan yang selama ini dekat dengannya. Wanita itu ternyata hanya memanfaatkan Arman demi harta. Beberapa kali ku dengar Arman bertengkar di telepon. Suaranya meninggi, penuh frustasi. Aku tidak ikut campur. Aku memilih diam, fokus pada jalanku sendiri. Tapi jauh di lubuk hati, ada sedikit rasa lega. Bukan karena penderitaannya, melainkan karena aku akhirnya bisa melihat bahwa pilihanku untuk bangkit sendiri adalah jalan yang benar. Suatu sore, ketika aku kembali menjemur pakaian, aku memandang langit yang mulai jingga. Jemuran itu berkibar tertiup angin, seolah ikut bersorak menyambut kebebasanku yang perlahan kutemukan. Aku berbisik dalam hati, "Terima kasih Tuhan, akhirnya aku bisa merasakan lagi cahaya, meski hatiku penuh luka." Namun, cahaya itu justru semakin menyilaukan ketika aku melihat kenyataan yang menimpa Arman. Bisnis kecilnya bangkrut, uangnya habis dipermainkan oleh wanita yang selama ini dibanggakannya. Aku mendengar kabar bahwa perempuan itu pergi meninggalkannya bersama orang lain yang lebih kaya. Arman pulang dengan wajah kusut, tubuhnya lemas, matanya kosong. Ia menatapku seolah mencari sandaran. Arman lirih, "Nat, aku salah, aku kehilangan segalanya." Untuk sesaat, hatiku bergetar. Dulu, aku pasti akan menyambutnya dengan air mata dan pelukan. Tapi sekarang, aku hanya berdiri dengan tenang. Luka yang pernah ia torehkan terlalu dalam untuk dilupakan begitu saja. Aku sudah pernah berusaha menjadi rumah bagimu, Man. Tapi kamu memilih pergi. Sekarang, aku sudah belajar berdiri sendiri. Arman tertunduk, air matanya jatuh. "Arman, tolong, Nat, jangan tinggalkan aku. Aku butuh kamu." Kalimat itu menusuk hatiku. Tapi kali ini bukan karena cinta, melainkan karena iba. Aku sadar, aku tidak lagi menjadi istri yang sama seperti dulu. Aku bukan lagi perempuan yang hanya bisa menangis di bawah jemuran. Aku kini
adalah perempuan yang bisa berdiri dengan harga diri. Di luar rumah, orang-orang mulai menghargai usahaku. Beberapa tetangga bahkan menyarankan agar aku membuka toko kecil. Aku mulai dikenal bukan sebagai istri Arman, melainkan sebagai Bu Nadia pembuat kue enak. Sore itu, ketika aku menjemur pakaian, angin bertiup lembut. Jemuran itu kembali berkibar. Kali ini seolah berbisik padaku. Lihatlah, hidupmu sudah berbeda. Kini kamu yang menentukan jalanmu sendiri. Aku menatap langit, lalu menutup mata. Untuk pertama kalinya, aku merasa damai meski badai di sekitarku belum sepenuhnya reda. Damai itu makin terasa ketika aku menatap Arman yang kini duduk termenung di teras rumah. Lelaki yang dulu begitu angkuh kini tampak rapuh, seolah tak lagi memiliki apa-apa selain penesalin. Arman lirih. Nat, aku hanya ingin satu kesempatan lagi. Bukan untukku, tapi untuk kita, untuk Raka. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Dalam hatiku masih ada luka, tapi aku juga tahu Raka butuh ayahnya. Namun, kesempatan kali ini bukan berarti aku kembali seperti dulu, bukan lagi menjadi perempuan yang rela diinjak harga dirinya. Kalau kamu benar-benar ingin kesempatan, buktikan. Bangun kembali hidupmu dengan cara yang jujur. Jangan lagi bergantung pada orang lain. Apalagi menyakiti orang yang seharusnya kau jaga. Arman menatapku kali ini dengan sorot mata yang berbeda, sorot yang tidak lagi sombong, melainkan penuh penyesalan. Ia hanya mengangguk pelan, tak lagi membantah. Hari-hari berikutnya, aku terus menjalani hidup dengan usahaku. Kue-kue buatanku kini benar-benar dikenal luas. Bahkan aku berhasil membuka toko kecil. Raka sering membantuku, dan senyumnya menjadi kekuatan terbesar dalam setiap langkahku. Sore itu, ketika matahari mulai tenggelam, aku kembali berdiri di halaman, menjemur pakaian. Jemuran itu berkibar seperti dulu. Tapi kali ini, aku tersenyum. Aku mengingat semua yang telah terjadi, tangis, luka, pengkhianatan, hingga keberanian untuk bangkit. Aku berbisik lirih pada diriku sendiri. Jemuran ini dulu saksi air mataku, sekarang biarlah ia menjadi saksi kebangkitanku. Aku bukan lagi istri yang lemah. Aku adalah perempuan yang mampu berdiri dengan martabat. Air mataku jatuh, tapi bukan karena sakit, melainkan karena rasa syukur yang begitu dalam. Aku tahu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Tapi satu hal yang kupelajari, ketika kita memilih untuk tetap berdiri, bahkan di bawah sinar matahari yang paling terik, jemuran pun bisa menjadi saksi bahwa luka bisa berubah menjadi kekuatan. Dan disitulah aku menemukan akhir dari kisahku, bukan akhir yang pahit, melainkan awal dari hidup yang baru.